Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Iqbal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan dari dua soal yang ada. Jadi soal pertama itu, adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif karena adanya interaksi bagi desa dan kota. Untuk soal nomor 2, dan dari gambar-gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota. Kemudian kalian analisis menurut sudut pandang kalian masing-masing. Untuk dampak positif bagi desa itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyaknya sekolah telah dibangun di desa. Maka informasi yang didapat di kota maka akan menyebar juga ke desa. Untuk faktor yang kedua itu adalah untuk jumlah guru dan sekolah itu sudah banyak tersebar di desa juga, memungkinkan untuk desa itu menjadi maju dan angka buta huruf di desa itu pun akan menurun. Lalu dampak positif yang ketiga bagi desa itu adalah produktivitas itu menjadi meningkat karena adanya teknologi. Dampak negatif bagi desa yang pertama adalah modernisasi kota telah melunturkan budaya-budaya atau norma-norma yang ada udah sejak lama di desa tersebut. Yang kedua adalah siaran televisi itu membuat masyarakat di desa meningkat menjadi konsumerisme dan kriminalitas. Yang ketiga adalah pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Mereka beranggapan di kota banyak kesempatan kerja dengan nilai upah yang lebih tinggi. Akibatnya adalah di desa hanya tinggal orang tua dan anak-anak yang tidak produktif. Dampak positif bagi kota yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah sekali karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Yang ketiga adalah produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa, sehingga keuntungannya diperoleh lebih besar. Dampak negatif bagi kota yang pertama, jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan pendudukan miskin. Yang kedua adalah penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, liburan, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai lahan perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk permukiman, misalnya di bantaran sungai, pinggiran rel kereta, kuburan, dan kolong jembatan. Untuk soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan foto dari yang ini. Analisis saya yang pertama itu adalah perubahan iklim yang tidak menentu, sebagaimana yang kita tahu sekarang pemanasan global semakin tinggi, sehingga perubahan iklim menjadi tidak menentu. Perubahan iklim ini juga membuat persiapan akan bencana banjir ini agak sedikit kesulitan. Hujan yang turun pun tidak dapat diketahui, yang berdampak pencegahan terhadap banjir menjadi kurang. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang sebagaimana kita tahu juga banyak sekali hutan-hutan yang gundul karena yaitu kebutuhan manusia tidak mencukupi dengan adanya ketersediaan alam. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya itu tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah itu akan menjadi tersumbat. Dengan tersumbatnya aliran air ini membuat jalannya air menjadi terganggu dan akhirnya meluap. Yang keempat adalah pemerintah daerah telah melakukan pencegahan banjir.
Pada saat hujan yang begitu lama, seharusnya pompa air sudah dihidupkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya banjir. Yang kelima, kekurangan pemerintah daerah dalam mengelola sungai-sungai dan air hujan. Sampah-sampah pada sungai di Jakarta tidak dibersihkan sehingga membuat aliran sungai tersumbat. Keenam adalah pembangunan tata kota yang masih sangat-sangat kurang. Pembangunan yang tidak sesuai juga dapat membuat air hujan tidak langsung ke ranah dan ke tanah atau tidak dapat menuju sungai karena tidak ada gorong-gorong. Makanya, dalam setiap ingin membangun sebuah bangunan harus ada IMB atau sesuai AMDAL. Jika sesuai IMB dan AMDAL, ekosistem sekitar menjadi terjaga dan air hujan dapat ditanggulangi oleh alam dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang ini. Untuk gambar yang tadi, sarana dan prasarana, bisa kita amati bahwa masih sangat banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana, seperti halnya gedung sekolah banyak yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang masih sangat rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak sesuai dengan standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sekolah, tidak memiliki perpustakaan ataupun sarana dan prasarana yang menunjang lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pembelajaran kita berjalan sesuai dengan standar dan dapat berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.